Selamat malam, saya Panembahan Dr. Mistik, host dari podcast Satu Suro Activity. Sekarang Satu Suro Activity bekerja sama dengan Anchor. Aplikasi ini sangat membantu saya untuk membuat dan publish show saya ini. Perlu kalian ketahui, ternyata membuat podcast itu sangat gampang sekali dan 100% gratis. Anchor tidak hanya mempermudah untuk membuat podcast. Dalam hal distribusi pun aplikasi Anchor memiliki banyak jaringan, di antaranya Spotify, Apple Podcast, dan platform podcast lainnya. Tidak perlu berpikir lama, segera download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu sekarang juga, gak pakai lama. Saat ini Anda mendengarkan podcast Satu Suro bersama Mistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Saat kita memasuki daerah yang dianggap wingit atau angker, kadangkala terjadi fenomena di luar nalar logika kita sebagai orang normal umumnya. Fenomena di luar nalar tersebut kadangkala memakan korban jiwa atau tumbal. Seperti halnya kisah alas roban yang dialami oleh Bapak Ferry, berprofesi sebagai supir kirim muatan. Selamat mendengarkan. Perkenalkan, nama saya Ferry. Saya bercerita tentang kejadian yang saya alami beberapa bulan yang lalu. Hari ini terasa sangat lelah setelah selesai menerpal muatan pada mobil truk yang biasa saya bawa. Lalu saya starter mobil dan beranjak pelan keluar dari gudang ke jalan raya menuju rumahku di Sokaraja. Sampai di rumah saya pun segera mandi untuk menghilangkan rasa lelah. Selesai mandi, saya makan malam masakan istri saya di rumah. Waktu menunjukkan jam 9 malam pada waktu itu. "Ya, kemana rute kali ini?" tanya istriku. "Ke Semarang, Bunda," jawab saya sambil menikmati masakan istri saya yang selalu terasa nikmat di mulut saya. Dan selesai makan, saya pun bertanya kepada istri saya, "Oh iya Bunda, si Amir di rumah nggak ya? Coba ayah lihat ke rumahnya saja, siapa tahu ada di rumah." Dan aku pun bergegas ke rumah Amir yang kebetulan tetangga sebelah rumah. Alhamdulillah Amir ada dan mau aku ajak sekalian gantian bawa truk ke Semarang. "Berangkat jam berapa, Kang?" tanya Amir kepadaku. Aku jawab, "Berangkat tengah malam aja nanti, Mir." Jam menunjukkan pukul 24.30 waktu Indonesia Barat. Hari Rabu malam, dan kami pun berangkat menuju arah Wonosobo. Muatanku waktu itu tidak terlalu berat, karena yang kubawa waktu itu hanya kapsil, segel gas, dan mobil masih bisa dibawa agak kencang. Oh iya, biasanya aku selalu berangkat sendiri tanpa sopir 2 atau teman. Namun karena malam itu badan agak kurang fit, akhirnya aku pun membawa Amir untuk gantian bawa truknya. Sampailah kami di pendakian Kertek Wonosobo. Aku gantian setir mobil ke Amir. Namun
Di pertengahan pendakian, tiba-tiba mobil kami mati mesin. Aku bergegas melompat turun dan pasang ganjel ke roda belakang. Lampu hazard nyala dan ku ambil senter. "Mir, coba starter," kataku dari samping mobil. "Gak bisa, Kang, gak kuat starter," sahut Amir. Aku cek ke aki dan benar rupanya. Kabel jumpernya agak kendor. Setelah ku perkuat, lalu mobil kembali menyala. Kami pun mulai lanjut ke arah Ambarawa karena ada bongkar sedikit muatan di SPBE Ambarawa. Setelah bongkar, kami lanjut ke Semarang lewat pintu tol Bawen. Lanjut masuk pintu tol Bawen, mobil sedikit kupacu agar bisa masuk Gasik ke SPBE dan kemudian ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, bisa antri pertama. Singkat cerita, setelah mengurus DO muatan, aku pun menemui Pak Esa untuk mengecek muatan apa yang akan kubawa ke Purwokerto. Rupanya ada tambahan muatan lagi dan diambil di daerah kawasan Candi. Setelah di lokasi pergudangan kawasan Candi, karena hari ini juga sudah siang, aku pun menunggu antrian sambil bercerita sesama sopir ekspedisi. "Mas Ferry, bongkar kemana nanti Mas?" tanya si Yanto. "Bongkar 2 tempat ini Mas Yanto, ke Pekalongan dan Purwokerto," jawabku. Dan akhirnya jam 4.30, mobilku sudah selesai muat, serta menerpal kembali. "Mir, kamu yang bawa dulu ya. Nanti setelah Pekalongan kita gantian." "Oke," sahut Amir. Kami keluar dari area pergudangan dan menuju ke arah Kendal. Kali ini kami tidak lewat tol, karena kalau arah pulang biasanya tidak memburu waktu. Sampailah kami di desa Pelelen, perbatasan pintu masuk Alas Roban. Entah kenapa rasanya kok hari ini sepi sekali, Kamis malam Jumat. Sedari tadi rasanya tidak satu pun mobil yang lewat maupun mobil lain dari arah yang sama. Padahal belum gelap betul. "Kang, lewat jalur lama atau baru?" tanya si Amir, membuyarkan pikiranku. "Jalur lama aja Mir, tidak terlalu banyak tikungan." "Oke," sahut Amir sembari menambah laju kecepatan. Tiba-tiba Amir ngomong, "Kang, kayaknya semakin berat muatan kita, Kang. Padahal jalur ini hampir seminggu 2 kali kulewati dengan beban yang sama." "Pakai 1 Mir," ucapku sedikit cemas karena posisi mobil betul-betul seperti kelebihan beban dan asap hitam pekat keluar dari knalpot dan brek. Mobil kami mati mesin dengan posisi tidak di pinggir kiri. Aku pun kembali refleks mengambil ganjal agar mobil tidak mundur. "Udah diganjel semua Kang," kata Amir dari belakang setir. "Oke, sudah Mir, coba lepas pedal rem," sahutku. Alhamdulillah mobil tidak mundur dan kembali aku terkejut. Ternyata mobil kami berhenti tepat di depan lokasi pemakaman. Hari beranjak gelap dan rintik hujan mulai berjatuhan. Aku tetap mencoba untuk bisa mengendalikan rasa yang ada di diri ini. Tenang dan berpikir positif sembari mencari senter di kotak perkakas. Rupanya senter yang kubutuhkan mati, entah baterai atau kenapa. Kulihat Amir duduk di sebelah kiri samping pintu mobil dan terlihat betul rasa cemas di raut wajahnya. "Mir, gimana? Kalau nanti hujan agak reda kita jalan kaki saja ke pasar Pelelen. Mungkin di sana ada warung nasi juga sekalian beli kopi," ucapku. "Iya Kang," sahut Amir lirih. Aku masuk dan duduk di belakang setir setelah selesai memasang segitiga darurat dan beberapa potong dahan kayu untuk tanda ada mobil rusak di jalan. Hujan tidak juga reda, bahkan semakin deras. Gelap sepi, hanya kedip lampu hazard yang sedikit menerangi dan ada rasa mencekam yang kurasakan. Entah karena sebelah kananku pas gerbang kuburan. "Kang, kenapa perasaanku nggak enak ya? Seperti akan ada sesuatu," kata Amir yang sedari tadi diam sambil menyandarkan kepala ke dashboard.
Brak! Dan kulihat percikan api dari sepeda motor yang melaju begitu kencang dari arah berlawanan. Astagfirullahaladzim! Kang, ada orang ketabrak motor, Kang! Teriak Amir yang sedari tadi melihat ke arah depan, hanya tahu kalau ada motor jatuh tapi tidak tahu apa penyebabnya. Coba lihat, Kang, kata Amir. Dengan hanya mengandalkan cahaya dari senter HP-ku, coba dekati pengendara motor yang jatuh itu. Posisi orangnya melintang di tengah jalan dan motor metiknya ringsek di pinggir, seperti habis menabrak sesuatu. Merinding rasanya sekujur badanku melihat orang itu diam tergeletak dengan wajah yang rata ke aspal. Gimana, Kang? Teriak Amir dari dalam mobil. Aku coba mencari apa yang telah tertabrak oleh motor itu, dan tidak ada apa-apa yang bisa kutemukan selain motor dan pengendaranya tergeletak di tengah jalan. Kulihat darah deras mengalir terbawa air hujan di aspal, mengalir masuk ke selokan depan gerbang kuburan. Aku berlari ke mobil untuk menanyakan apa yang telah dilihat oleh Amir. Jujur, aku betul-betul mulai dihinggapi rasa takut kala itu. Mir, apa yang kamu lihat tertabrak oleh motor itu, Mir? Tanyaku. Orang, Kang, tinggi hitam pas tertabrak ikut jatuh juga. Namun yang pasti setelah aku cari-cari tidak ada apapun yang tertabrak. Tapi kenapa motor itu bisa separah itu ringsek depannya? Mir, sekarang mending turun dan coba kasih isyarat siapa tahu ada motor atau mobil yang lewat biar bisa pelan-pelan. Kami pun bergegas turun dari mobil. Aku berlari ke arah depan melewati orang yang terjatuh itu. Dan benar saja, kulihat ada satu motor dari arah atas melaju kencang. Dengan mengandalkan cahaya handphone, aku melambai-lambaikan tangan berharap motor tersebut bisa pelan. Dan akhirnya pengendara motor tersebut mau pelan dan berhenti. Ada apa ya, Pak? Tanya pengendara motor itu. Orang jatuh, Mas, jawabku. Pengendara motor itu pun ikut turun dan berusaha membantu. Anehnya, setelah ada motor jatuh, banyak motor dan mobil yang mulai lewat. Bahkan akhirnya ada yang berinisiatif untuk memberitahukan perihal laka ini ke pos polisi yang ada di atas gerbang masuk Alas Roban dari arah Batang. 1 jam berlalu, akhirnya mobil ambulan dan mobil patroli polisi datang ke TKP. Setelah difoto-foto korban serta motornya, korban pun dimasukkan ke mobil ambulan dalam kondisi meninggal dengan luka yang parah di wajahnya. Setelah kejadian itu, mobilku bisa di-starter dan bisa jalan seperti biasanya. Akhirnya aku lanjutkan jalan lagi, mampir ke warung yang dekat dari pos polisi. Bu, pesan kopi sama makan sekalian, Bu, ucapku ke ibu warung. Iya, Mas, monggo, silakan duduk dulu, ucap si ibu warung. Kang, aku mau ke kamar mandi dulu. Sekalian mandi, Kang, ucap Amir. Iya, Amir, nanti gantian, jawabku. Lalu aku menyeruput kopi dan menyalakan sebatang rokok untuk mengusir rasa dingin. Pak, dari mana? Kok bajunya basah padahal dalam mobil? Tanya ibu warung tersebut. Dari Semarang, Bu. Iya, Bu, tadi kehujanan di bawah sana dekat kuburan itu, jawabku ke ibu warung. Yang penting hati-hati dan selalu baca doa kalau lewat hutan di sini, Mas, jawab ibu warung tersebut. Amir selesai mandi dan langsung menyusul dekatku. Teh manis hangat, Bu, kata Amir. Dan tak lama kemudian datang seorang pria berusia sekitar 40 tahunan masuk ke warung juga. Ngopi, Pak, monggo, ucapku berbahasa basi ke bapak tersebut. Iya, monggo, Mas, terima kasih, saut bapak itu dengan tersenyum. Dari mana, Mas, dan mau kemana? Tanya bapak itu balik. Dari Semarang, Pak, ini mau ke Pekalongan, jawabku. Apa mobil jenengan yang tadi mogok di bawah sana? Tanya bapak itu.
Iya Pak, entah kenapa tiba-tiba mogok dan nggak mau di starter. Tapi setelah ada kecelakaan motor tadi, lantas bisa di starter normal lagi. Jawabku menerangkan. Ya memang jalur ini dari dulu terkenal wingit Mas. Apalagi jalur lama ini yang tempat masih mogok tadi. Sering kali muncul sosok tinggi hitam berbadan mirip manusia tapi tidak pernah kelihatan wajahnya, timpa si bapak tersebut. Iya Pak, alhamdulillah saya dan teman saya nggak kenapa-napa, jawabku. Dulu pos polisi itu kan juga di bawah sana tempatnya Mas. Tapi mereka petugas jaga sering diganggu hal goib. Jadi akhirnya pindah ke atas ini, terang si bapak. Dan setelah selesai makan serta ngobrol banyak dengan bapak serta pemilik warung, saya pun berpamitan melanjutkan perjalanan ke Pekalongan hingga akhirnya pagi kami telah masuk ke kota kami Sokaraja dalam keadaan sehat. Ini pengalamanku apabila berkendara, jangan lupa untuk berdoa serta memeriksa kondisi mobil dan kendaraan. Para pendengar Satu Suro Activity, itulah tadi sebuah kisah mistis dari Bapak Ferry, seorang supir truk yang mengirim muatan ke Semarang dan ke Pekalongan. Hendaknya dalam berpergian, kita harus benar-benar memeriksa kondisi mobil atau kendaraan kita. Apakah sudah dengan keadaan bagus, dengan keadaan baik, sehingga tidak akan terjadi kendala. Dan jangan lupa juga berdoa sepanjang jalan, berzikir sepanjang jalan agar terbebas dari gangguan-gangguan gaib jin yang tidak baik. Para pendengar Satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat.